tanpa kita sadari, saat ini ternyata jemaat Tuhan mengalami hal yang sama. Ada begitu banyak aliran gereja, dan tanpa disadari, mereka merasa bahwa alirannya lah yang paling benar. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah perpecahan jemaat Tuhan. Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus karena pada saat itu telah terjadi perselisihan pada jemaat Tuhan. Telah terjadi perpecahan dalam jemaat di Korintus. Dan bagaimanakah sikap Paulus? Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 12 sampai 13. 1 Korintus 1 ayat 12 sampai yang ke-13. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Dari ayat ini kita ketahui bahwa ada yang mengaku dari golongan Paulus, ada yang mengaku dari golongan Apolos, ada yang mengaku dari golongan Kefas, bahkan dari golongan Kristus. Mungkin mereka inilah yang paling merasa milik Kristus, sedangkan yang lain tidak. Dan hal ini adalah sifat dari para guru-guru palsu atau orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, di mana mereka merasa bahwa diri mereka adalah yang paling tahu, paling rohani, dan paling berhikmat. Mereka sedang berusaha untuk merebut jemaat lain untuk mengikutinya. Mereka merasa golongannya lah yang paling benar. Dan Paulus bertanya, apakah Kristus terbagi-bagi? Tanpa kita sadari, saat ini ternyata jemaat Tuhan mengalami hal yang sama. Ada begitu banyak aliran gereja, dan tanpa disadari, mereka merasa bahwa alirannya lah yang paling benar. Pembentukan golongan-golongan dalam gereja sama dengan kita menyangkal kesatuan tubuh Kristus. Saat kita mengikuti manusia sebagai pemimpin dan bahkan kita mengidolakannya lebih daripada kepada Kristus, hal ini berarti kita mengabaikan Dia yang disalibkan bagi kita semua. Dan kita lebih percaya kepada hamba Tuhan tersebut daripada kepada Tuhan kita. Paulus menghendaki supaya kita mengikuti Sang Mesias, bukan mengidolakan pelayannya. Karena jika demikian, maka kita dituntut untuk loyal kepada hamba Tuhan tersebut. Dan inilah yang menimbulkan perpecahan dan membahayakan bagi umat Kristen. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat yang kelima. 1 Korintus 2 ayat yang kelima. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Firman Tuhan menasihati kita supaya janganlah kita bergantung atau mengidolakan manusia, sekalipun dia adalah hamba Tuhan. Tetapi hendaklah kita terus bergantung dan berharap, serta mengandalkan Tuhan kita yang telah menebus kita. Kristus bukanlah menjadi milik eksklusif satu kelompok saja. Dan Paulus menegaskan bahwa Kristus tidak terbagi-bagi, tetapi Kristus adalah milik semua orang yang percaya kepadanya. Sikap mengidolakan hamba Tuhan tersebut, bagi Paulus, kita sudah merampas tempat Kristus dan menggantinya dengan idola kita. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-18. Kolose 1 ayat 18.
Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Dan kepala gereja adalah Kristus itu sendiri. Hendaklah kita menyadari bahwa kita semua adalah anggota tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya. Kristuslah pemimpin kita semua. Jadi, sebagai gereja Tuhan, jangan ada perpecahan dan merasa paling utama, merasa paling benar. Kita tetap fokus pada tugas kita masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus dan mengerjakan tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kita menurut fungsi kita masing-masing, di mana kita bisa mengabarkan Injil ke seluruh dunia ini, sehingga semua orang bisa mendengar berita tentang keselamatan tersebut. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Perpecahan dalam Jemaat. Kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, berkat firman-Mu menguatkan kami kembali, menegur kami, bahwa kami walaupun dari berbagai macam denominasi gereja Tuhan, kepala kami adalah Kristus itu sendiri. Dan ampuni kami kalau kami mengidolakan hamba Tuhan di gereja kami ini ya Bapa. Biarlah Tuhan yang kami andalkan, yang kami sandarkan, iman percaya kami hanya kepada Engkau ya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami semua memiliki satu kesatuan iman yang sama. Kami dapat bekerja, kami dapat mengabarkan Injil Kristus itu ke begitu banyak orang, sehingga keselamatan itu dapat diperoleh oleh orang-orang banyak. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu, terima kasih atas teguran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Close to You.